Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi dalam info kesehatan anak terkini. Hingga saat ini masih banyak perbedaan pendapat dan kontroversi tentang masalah pengaruh alergi makanan terhadap gangguan perilaku, khususnya gangguan autisme. Beberapa laporan penelitian ilmiah mengungkapkan dan banyak orang tua melaporkan bahwa penghindaran alergi makanan dapat mengurangi gejala gangguan perilaku atau gangguan autistik pada penderita autisme. Alergi makanan adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala yang mengganggu salah satu atau lebih sistem tubuh atau organ tubuh akibat pajanan atau konsumsi alergi makanan. American Academy of Allergy and Immunology dan the National Institute of Allergy and Infectious Disease menggolongkan atau mengklasifikasikan reaksi simpang makanan atau adverse food reaction, termasuk diantaranya intoksikasi atau keracunan makanan, alergi makanan, intoleransi makanan atau intoleransi gluten, dan reaksi psikologis. Faktor genetik atau keturunan adalah penyebab penting pada gangguan alergi makanan. Bila kedua orang tua mengalami alergi, maka 60 hingga 80% anak berisiko mengalami alergi pula. Sementara itu, faktor fenotip atau kesamaan wajah menunjukkan tendensi kesamaan sifat kesehatan atau sifat alergi yang sama. Ini artinya apabila ayah mengalami wajah yang sama dengan anak pertama, apabila anak pertama mengalami alergi, maka sangat mungkin diturunkan dari sang ayah. Alergi mengganggu satu atau lebih organ tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Perjalanan alamiah alergi atau alergi march adalah perjalanan alergi setiap usia berbeda, mulai usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, mempunyai gejala alergi yang berbeda dan karakteristik alergi yang berbeda sesuai usia. Pengaruh alergi makanan pada rambut pada bayi ditandai dengan rambut rontok, kerak di rambut, ketombe atau cradle caps, atau dermatitis seboroid. Gangguan seperti ini bisa terjadi pada usia dewasa. Pengaruh alergi makanan pada mata ditandai dengan mata gatal sering dikucak, mata merah, di sekitar kelopak mata muncul kemerahan, mata bengkak, muncul kalasium atau mirip hordeolum atau bintitan pada mata. Pada beberapa kasus dilaporkan inflamasi intraorbital dengan keluhan nyeri pada mata. Pada organ hidung, alergi makanan memengaruhi dengan gejala hidung gatal, sering bersin, hidung buntu atau hidung mampet, hidung berair, sering mengalami infeksi flu berulang sehingga berisiko sinusitis. Beberapa kelompok anak mengalami keluhan hidung berdarah atau epitaksis. Pada gangguan hidung buntu, biasanya pada saat tidur disertai kebiasaan mulut terbuka dan disertai bunyi ngorok, snoring, atau osas. Pada paru bisa menimbulkan gangguan batuk lama, batuk sering, atau batuk berulang, sesak, mengi, atau asma. Pada gangguan kulit, usia bayi disertai gejala kemerahan atau rash pada pipi, dada, atau punggung. Pada usia anak, muncul gejala pada gangguan ke kulit atau kaki. Pada usia remaja atau dewasa, gangguan alergi pada lipatan kaki atau lipatan tangan. Variasi gangguan yang lain adalah pityriasis alba atau keputihan seperti panu. Gangguan bintil atau jerawat bisa muncul sejak usia bayi, anak-anak,
dan lebih banyak pada usia remaja. Pada gangguan ringan hanya terdapat gejala kulit kering, kasar, gatal pada daerah tertentu tanpa disertai manifestasi kulit. Sistem saluran cerna mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus hingga anus. Gangguan saluran cerna mulai dari atas, diawali sekitar mulut, lidah. Pada bayi tampak lidah putih, pada usia anak tampak lidah berpulau, pada remaja dan dewasa tampak lidah sering kotor. Juga dikaitkan dengan gangguan gusi, kadang nyeri, kadang bengkak seperti abses. Pada usia dewasa tampak gusi mudah berdarah, terutama saat menggosok gigi. Gangguan lain muncul sariawan, bibir kering atau berdarah. Pada gangguan saluran cerna sering dikaitkan dengan gejala kolik pada bayi, malam sering rewel, sering minta gendong, tiba-tiba menangis menjerit. Pada kasus seperti ini biasanya pada usia anak, remaja dan dewasa sering mengalami nyeri perut berulang. Gangguan hipersensitif saluran cerna yang lain adalah mual, muntah, sulit buang air besar atau konstipasi atau mudah diare. Gangguan saluran cerna di atas lambung seperti oesophagus sering menimbulkan gejala nafas berat, sering menarik nafas dalam, nafas sesak, nyeri dada. Pada orang dewasa gangguan ini hampir mirip dengan gangguan penyakit jantung koroner. Profil feses bisa dikenali sebagai gangguan fungsi saluran cerna seperti feses berwarna hitam, bulat, gelap, dan berbau tajam. Selain mengganggu banyak organ tubuh, ternyata juga dilaporkan alergi makanan berkaitan dengan gangguan fungsi susunan saraf pusat atau otak. Beberapa laporan ilmiah mengungkapkan bahwa alergi makanan berkaitan dengan gangguan nyeri kepala dan migrain. Banyak laporan ilmiah mengungkapkan bahwa alergi makanan juga berkaitan dengan gangguan perilaku pada anak. Bagaimana alergi makanan bisa mengganggu otak dijelaskan dengan berbagai mekanisme. Alergi makanan mengganggu organ tubuh, sasaran, karena terjadi proses inflamasi yang kompleks diakibatkan berbagai sel mas, basofil, eosinofil, molekul IgE, sitokin, kemokin, dan komponen yang berperanan inflamasi di seluruh tubuh termasuk otak. Sitokin proinflamasi interleukin 1, TNF-alfa, dan interleukin 6 dapat melewati sawar darah otak dan bekerja pada hipotalamus. Faktor inflamasi ini terlibat dalam patofisiologi gangguan neuropsikiatrik. Teori lain menjelaskan bahwa alergi makanan mengganggu otak melalui teori abdominal brain atau enteric nervous system atau sering disebut gut-brain axis. Sitokin proinflamasi dan antiinflamasi melalui produksi metabolit memodulasi sistem imun dan sistem saraf simpatik. Gangguan saluran cerna akibatkan berkurangnya integritas penghalang usus yang menyebabkan peningkatan penyerapan racun dari lumen usus dan kebocoran lipopolisakarida dan asam lemak. Molekul-molekul ini bekerja pada reseptor TOL4 untuk mengaktifkan peradangan sistemik termasuk mempengaruhi susunan saraf pusat. Teori lain yang bisa menjelaskan brain alergi atau alergi otak adalah pengaruh alergi pada hormonal. Pada alergi berpengaruh perubahan hormonal, khususnya hormon adrenalin. Kenaikan hormon adrenalin berdampak pada kecemasan, gangguan mood, emosi, kepanikan, dan paranoid yang meningkat. Untuk memastikan penyebab alergi makanan hanya dengan oral food challenge, pemeriksaan skin prick test, tes immunoglobulin spesifik hanya alat untuk menunjang diagnosis
bukan untuk memastikan diagnosis alergi makanan. Tes alergi lain seperti tes bandul, pemeriksaan IgE4 yang dikirim ke Amerika, tes bioresonansi, atau alat pemeriksaan unproven lain tidak terbukti secara ilmiah sebagai alat diagnosis alergi makanan. Faktor yang berpengaruh terhadap munculnya gejala alergi makanan bisa disebabkan karena penyebab alergi dan pemicu alergi. Antara penyebab dan pemicu alergi adalah dua hal yang sering sulit dibedakan dan sering disalahartikan dalam praktek sehari-hari. Hingga saat ini masih banyak terjadi kontroversi atau perbedaan pendapat tentang pengaruh alergi pada gangguan autisme. Ada beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh antara alergi makanan dan gangguan autisme. Tetapi banyak pula laporan penelitian mengungkapkan bahwa alergi makanan berpengaruh pada gangguan autistik pada penderita autisme. Hal ini tentunya berdampak pada perbedaan pendapat di antara klinisi dalam praktek sehari-hari. Penyebab utama perbedaan pendapat ini adalah diagnosis alergi makanan tidak mudah dan tidak sederhana. Perbedaan penelitian terjadi karena terjadi perbedaan dalam alat diagnosis. Penelitian yang mendukung adanya keterkaitan antara alergi makanan dan autis karena alat diagnosis food channel, sedang penelitian yang tidak mendukung keterkaitan itu karena dasar alat diagnosis menggunakan tes darah skin test, tes IgE4, atau tes IgE spesifik lainnya. Demikian juga halnya dalam perbedaan pendapat di antara klinisi dalam praktek sehari-hari.